Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagasuna Putra Tamtama. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Gitu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan di dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kontrak yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi setiap manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kesimpulannya, pendidik menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar dia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seseorang yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Ya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya itu hanya mentransfer ilmu aja, mentransfer materi yang menganggap bahwa ketuntasan dan penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakter murid. Ya, biasanya saya di sini melihat nilai saja dari aspek kognitif, Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Misalnya ketika mereka mengerjakan soal, penugasan, asesmen, saya itu mendapatkan nilai di atas KKM, ya cuman sekedar itu aja. Tuh, saya beranggapan bahwa mereka berhasilnya itu hanya dari nilai itu aja dan selalu berpusat pada guru dalam pembelajarannya. Sehingga saya sebagai pendidik merasa lelah karena belum menentukan atau menggunakan metode mengajar yang bervariatif atau menggunakan student center learning. Jadi saya itu masih berputar pada diri saya sendiri, seperti itu. Jadi kesimpulannya, faktor utama saya adalah lebih ketercapaian murid mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di setiap semester yang saya lakukan. Hanya cuma itu aja dan selalu meminta peserta didik untuk menghafal materi yang saya ajarkan. Pemikirannya bagaimana cara agar materi tersebut dipahami dengan seutuhnya sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas, seperti itu. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya itu merasakan bahwa ternyata student center itu jauh lebih penting. Pembelajaran berpusat pada murid dijadikan sebagai subjek yang diberikan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat sesuai dengan metode atau model pembelajaran. Nah, peran kita sebagai seorang guru, sebagai fasilitator, Bapak Ibu, dalam pembelajaran harus ikhlas dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan akan terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang selanjutnya, guru tidak hanya melihat murid dari sisi kognitif saja. Jadi kita harus mempelajari tentang karakteristik murid juga karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saya harus menghargai setiap karakter murid dan diberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center itu tadi. Nah, apa yang akan saya dapat terapkan ya lebih baik agar kelasnya mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang di sini saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas ya untuk belajar dengan murid. Murid bebas memberikan kontribusi dan pendapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mewujudkan kesepakatan bersama. Terus juga di sini saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21
21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaboratif ya. Dengan dengan berperan teguh pada konsep memerdekakan anak, ya memerdekakan anak, tidak lagi menuntut, tapi kita harus menuntun. Karena tugas sebagai guru memberikan tuntunan atau mengarahkan kepada kepada murid ya, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid karena perkataan maupun perbuatan selanjutnya saya akan harus mengenali karakter latar belakang murid untuk menjalin komunikasi yang baik antar mereka, seperti itu. Jadi kesimpulan dari modul ini, tugas utama jadi seorang guru adalah memberikan kebebasan kepada murid yang menjadi untuk menemukan jati diri seorang individu, makhluk sosial yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadikan suri tauladan kepada sosok yang dapat dipercaya dan dapat ditiru dan menerapkan pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada murid yang dapat menuntun dan harus membimbing murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih begitu. Terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan selalu diberikan inspirasi dan kita harus menginspirasi bagi semua orang di sekitar kita. Ya, semoga apa yang sudah saya paparkan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.